Iya. Adapun dengan menantu, ya menantu itu istilah lain karena dia tidak dalam ruang darah daging, tapi hakikatnya sudah jadi anak kita. Kenapa? Karena bahagianya anak kita sangat bergantung kepada bagaimana menantu membahagiakan anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya tentunya Melki Satria, hanya di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan seperti yang sahabat lihat di judul dari YouTube ini, kita masuk ke segmen Q&A, kajian mulia bersama guru kita Ustadz Zainuddin Musaddad. Jadi beliau adalah Dewan Murabbi Pusat di Hidayatullah. Ilmunya luar biasa, guru saya juga. Langsung saja kita sapa ya beliau ya, Ustadz Zainuddin Musaddad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz, boleh diceritakan kenapa rapi sekali Ustadz pakai jas ini? Iya, sebenarnya tidak direncanakan. Mungkin ini gambaran kerapihan perasaan saya. Kalau sudah mau bertemu dengan umat ini, perasaan lega sekali. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Rapi karena Muslim juga harus rapi ya Ustadz. Siap. Oke, Ustadz, kita mau bertanya-tanya lagi. Saya utamakan nih pertanyaan dari para netizen, Ustadz. Nah, Ustadz, saya menikah dengan seorang laki-laki. Saat ini beliau sudah taubat. Dahulunya dia pernah melakukan kesyirikan. Walaupun dia sudah taubat, saya selalu merasa risih dan masih ada hal-hal seperti bisikan gaib untuk meminta cerai dengan suami saya. Bagaimana saya ini harus bersikap, Ustadz? Masya Allah. Ya. Perjalanan hidup ini memang ringan-ringan berat ya. Ringan ya karena bisa dijalani sesuai dengan secara proporsional, sesuai dengan kemampuan kita. Berat karena memang bukan hanya urusan perasaan ya, tapi urusan spirit juga berkenaan dengan situasi di dalam jiwa kita. Catat ya, Allah itu Maha Pengampun dan memposisikan orang yang sudah bertobat itu sangat mulia. Wa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Masya Allah. Allah sayang dan mengampuni orang-orang yang kembali dari perjalanan panjang, katakanlah kesyirikan, terus dia bertobat. Allah menempatkan posisi yang sangat cinta. Jangan sampai kemudian asbab pikiran perasaan kita melihat sejarahnya lantas menghidupkan di memori kita ruang-ruang negatif terus-menerus. Tidak ada orang yang terus-menerus jadi negatif ketika dia bertobat. Dan adapun perjalanan sejarah ada saatnya kita hilangkan. Memang tidak ada sejarah yang hilang hakikatnya. Tapi Allah saja menutupi dosa, Allah mendelete dosa, Allah mengampuni dosa. Oleh karenanya terbuka. Tunjukkan bahwa dalam berkeluarga prospek ke depan tutup ruang-ruang apa yang pernah dijalani atau pernah didengar sebagai sebuah sejarah hitam. Bagaimana kemudian sahabat? Apakah semuanya kemudian perjalanannya putih dari awal? Tidak. Bagaimana Umar bin Khattab, bagaimana Mus'ab bin Umair, semua mereka kembali sadar dari kejahiliahannya untuk masuk pada ruang-ruang kemuliaan dengan cahayanya. Ya. Jangan cerai yang dipikirkan, tapi prospek yang dikendalikan. Harus ada pencerahan, harus ada dialog, harus ada kekuatan proaktif menutup semua perjalanan ke depan, melihat kenyataan yang harus kita jalani. Insya Allah dinding bercahaya semuanya. Ini persoalan menyangkut prinsip. Tapi kalau ternyata itu ada pada ruang otak bawah sadar dan sampai termimpikan, sampai kemudian berpengaruh kepada perasaan kita dan itu menghantui terus, ya ada ruangan lain syariatnya namanya ruqyah. Ya ruqyah pikiran, ruqyah perasaan, juga ruqyah yang bersifat syar'i. Makna yang saya maksudkan, siapa tahu ada makhluk lain yang mengganggu pikiran kita. Keluarkan dan ada syariatnya. Sekurang-kurangnya biasakan berwudu sebelum tidur dan kemudian baca ayatul kursi, kemudian 3 qul. Untuk apa? Agar mimpi ini tidak diwarnai dengan ruang-ruang negatif, apalagi yang bersifat traumatis. Bismillah deh. Ya, tidak ada sejarah yang hitam ketika taubat dijalaninya, kecuali Allah telah menempatkan kebaikan, kebaikan dan kebaikan. Masya Allah. Jadi harus sungguh-sungguh bertaubat, diniatkan
kuatkan imannya dan jangan membayangkan masa-masa lalu, Ustaz ya. Selesai Buka lembaran sudah. baru. Lembaran baru yang harus kita ambil. Ustadz, ini ada yang bertanya lagi nih, Iya. Ustadz. Nah, kita akan bacakan lagi pertanyaan. Ustadz, rumah tangga anak saya terlihat kurang harmonis, sehingga saya sangat kasihan sekali dengan anak saya. Apakah saya boleh ikut campur dalam urusan rumah tangganya dan menasehati menantu saya? Masya Allah. Jadi ini sebenarnya bukan urusan ikut campur. Iya. Mewajibkan diri untuk mengambil bagian dari perjalanan darah daging kita secara proporsional. Apalagi kalau itu menyangkut hal-hal yang bersifat prinsip. Contoh, misalkan ini menantu kok sholatnya kayak begini. Jangan kita katakan itu urusan pribadinya. Ya, kepada orang lain aja kita peduli, apalagi kepada menantu. Jadi kalau persoalan prinsip kita memasukinya dan ini kemudian sampai kepada tingkat sangat bermasalah, ini suka betul ini. Kelihatannya bukan hanya main riba, sudah masuk ke ruang judi ini. Kasihan anak kita ini. Sampai habis emas-emasannya. Tidak boleh kita katakan, wah nanti saya ikut campur. Bukan ikut campur. Mengambil bagian dari kepedulian perjalanan mereka. Sekali lagi, urusan rumah tangga orang lain saja ketika kemudian kita melihatnya kondisi seperti itu, kita boleh memberi bantuan dengan catatan kita minta izin kepadanya. Adapun dengan menantu, ya menantu itu istilah lain karena dia tidak dalam ruang darah daging, tapi hakikatnya sudah jadi anak kita. Kenapa? Karena bahagianya anak kita sangat bergantung kepada bagaimana menantu membahagiakan anak kita. Posisikan dia. Kalau kita berani menasihati anak kita, maka kita harus berani menasihati menantu kita. Jangan dibuat garis demarkasi, apalagi seperti dinding beton. Seolah-olah kemudian menantu kita diberi jarak, kemudian menjadi sangat segan dan lain-lain. Cairkan sejak awal bahwa dia adalah anak kita. Dalam pola komunikasi, dalam hak-hak dia dinasihati atau kemudian dia bersilaturahmi dengan kita. Jangan dibuat jarak. Jadi sekali lagi tadi bukan ikut campur itu. Masuk. Kecuali kalau misalkan urusan gordeng, urusan kemudian harus masak apa, urusan kemudian menyangkut arisan, ya itulah. Biarlah mereka kreatif dengan cara mereka, dengan zamannya. Saya kira itu yang paling pokok ya sebagai orang tua. Tapi sekarang kadang orang tua tuh mencampuri, wah ini kok nggak bagus nih desain rumahnya nih, ini warnanya nggak bagus, kadang gitu ya Ustaz. Nah, tapi kalau gini Ustaz, si istrinya ini terjadi permasalahan gitu kan, wah sudah laki-lakinya sudah nyaman lah gitu. Dia harusnya mengadu ke siapa Ustaz? Apakah ngadu ke orang tuanya dia atau ke orang tuanya istrinya atau ke siapa Ustaz? Jadi kalau sudah sampai pada tingkat bermasalah secara prinsip dan syar'i, ya kemudian harus ada penengah, orang yang dipercaya. Kemudian sang istri ngomong sama mertuanya, ngomong sama juga orang tuanya. Bagaimana baiknya ini? Tidak boleh ada komunikasi terhadap orang tua dan mertua ditutup. Jangan hanya kepada pihak orang tua juga kemudian tidak enak ngomong dengan besan. Akhirnya apa? Persoalan ini berlarut sampai kemudian kekeringan spiritual, kekeringan komunikasi, kekeringan perhatian, bahkan tidak ada lagi berkahnya. Gara-gara kita kemudian segan kepada besan. Nah, oleh karenanya besan ini ya saya sering menerjemahkan biihsanin. Bagaimana tersambung ini kebaikan-kebaikan ini. Kita sudah menjadi keluarga besar. Jangan yang berkeluarga itu hanya suami istri. Ya itu tadi karena kurang silaturahim. Jadi ini sebenarnya lebih kepada dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23 itu menyangkut orang yang berhasil membangun silaturahim dengan kebaikan dan iman. Sehingga semua keluarga besar masuk surga. Ayat yang ke-24, walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahum la'natuh wa lahum su'uddar. Itu salah satu di antaranya orang yang memutuskan silaturahim. Ini rangkaian keluarga yang kurang bersilaturahim, besan yang kurang bersilaturahim, menantu kepada mertua kurang bersilaturahim, maka apa yang terjadi? Allah melaknat mereka. Dan mereka berada dalam kondisi sangat terhina kelak di yaumul qiyamah. Jadi ini akar sebenarnya, akar masalah sejak awal. Menantu ya anak,
dari sisi komunikasi. Yang membedakan menantu dengan anak hanya karena bukan nasab dan darah daging aja. Iya, iya. Ya. Jangan dibuat keseganan, itu kata kuncinya. Iya, iya. Adapun teknis-teknis itu biasa lah. Variasi kehidupan, turun naiknya perjalanan hidup ini pasti ada dinamikanya. Iya, ya, Masya Allah. Yang penting komunikasi berjalan dengan baik ya. Silaturahim juga. Siap. Nah, silaturahim itu maknanya kan bukan pada ruang yang sifatnya simbolik semata-mata. Iya, iya. Ya, ada pertemuan di antara mereka ketika ada acara diundang besan, dan lain-lain. Masya Allah. Ya. Silaturahim. Oke. Lanjut Ustadz, ini ada yang bertanya lagi nih Ustadz. Ustadz, saya sudah puluhan tahun menikah dan saat ini merasakan kejenuhan dan hati terasa hampa. Apakah ini wajar atau ada yang salah dengan pernikahan saya Ustadz? Ya, harus husnudon kepada Allah bahwa kalau sudah berjodoh bertahun-tahun itu sudah jadi takdir. Iya. Jangan menggugat hal yang kurang karena tidak ada manusia yang ideal. Yang kedua, prinsip cinta itu harus naik terus, berkah harus naik terus, kebaikan itu harus naik terus. Itu prinsip. Sehingga tidak ada istilah jenuh bercinta. Tidak ada istilah jenuh bersilaturahim. Tidak ada istilah jenuh mengaji. Tidak ada istilah jenuh menjalani kebaikan. Tidak ada. Komunikasi biologis, komunikasi saling mendoakan. Secara spiritual tidak akan pernah ada kebosanan. Yang ada itu tambah nancep, tambah kuat, tambah energik, tambah kemudian terikat. Ya. Jadi bukan kejenuhan. Yang harus dikoreksi adalah ruang-ruang teknis yang jangan sampai itu menjadi asbab dari kehilangan berkah dan cinta yang ada di dalam. Misalkan bermain riba, bermain subhat, contoh kemudian komunikasi terlalu vulgar dengan lain jenis teman kita waktu SD dan SMP, itu akan mengurangi daya. Dosa itu mengurangi keberkahan. Riba itu bisa menghilangkan keberkahan. Apalagi subhat. Itu yang kita koreksi. Karena kalau bicara cinta, banyak nenek dan kakek semakin tua, semakin lengket. Dan kelak di yaumul kiamah, nenek dan kakek muda kembali dan masuk surga sebagaimana cita-cita kita. Jadi ruang teknisnya yang dicek. Kalau cinta harus naik terus, tidak ada istilah kebosanan. Wah, bosan aku romantis. Tidak boleh ya. Begini-begini sudah punya 18 cucu. Tapi kan aurat kalau mau diceritakan semuanya. Insya Allah. Sebagai orang yang beriman harus lebih bahagia. Bukan hanya bahagia. Harus lebih tentram. Itu rumus orang yang beriman. Ya. Insya Allah. Jadi kembalikan lagi ke prinsip kita menikah seperti apa. Jadi kembali lagi ya ke episode-episode sebelumnya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu jangan ada penurunan. Naik terus. Hanya beda teknis. Beda teknis. Aduh, bosan saya bercinta dengan kakek itu. Tak ada ya. Cinta itu karunia. Dan dia melembaga, mengenergikan perjalanan dari kebaikan demi kebaikan. Bahkan merupakan akumulasi yang naik terus. Fastabiqul khairat. Naik terus. Ya. Usia boleh bertambah. Usia senja, tapi cinta semakin bermakna. Cinta sehidup sesurga ya Ustaz. Iya. Sampai ke surga. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa Ustaz, perbincangan kita, Q&A kita pada hari ini. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Dan saya bisa bilang ini kesempatan yang langka ya. Bersilaturahim dengan Ustaz. Tapi mudah-mudahan kedepannya kalau ada yang bertanya lagi bisa ya Ustaz ya. Kita Insya Allah kita cari untuk umat, kita cari waktu. Masya Allah. Ya? Siap Ustaz. Oke, pemirsa BMH TV, masih dibuka kesempatan jika sahabat ingin bertanya-tanya mengenai pernikahan, permasalahan hidup, boleh di sharing-sharing di sini, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Mudah-mudahan Ustadz ada kesempatan untuk menjawab, kita berbagi informasi, berbagi hal lainnya, dan juga tentunya bisa di-subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Tentunya videonya bermanfaat dan jangan lupa kalau videonya bermanfaat di-share ke keluarga kita, ke grup, ke sosial media. Manfaatkan media-media kita untuk sharing hal-hal yang bermanfaat. Kita tidak tahu hidayah itu lewat tangan, lewat jaringan yang mana gitu ya. Siapa yang menyebarkan kita tidak tahu. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar melakukan, menyebarkan kebaikan. Masya Allah. Baik, kita akan bertemu kembali ke depannya dengan Ustaz Zainuddin Musaddad jika Allah mengizinkan, dan juga mudah-mudahan pertemuan kita penuh manfaat, penuh berkah Ustaz ya.
Saya Melki Satria dan juga Ustaz Zainuddin Musaddad. Kita akan bertemu kembali di episode-episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.